berbahagia Bapak Ibu guru hebat, yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Akad Mehias Ibu Elda Kusuma Wardani SPD, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Erni Susana SPDI, yang kami hormati Ibu narasumber sekaligus calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Brigita Happy Handayani SPDGR, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya juara kita bisa berkumpul dan berkegiatan di ruangan ini dengan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 yang didukung oleh komunitas belajar Akad Mehias SMPN 1 Gunung Timah. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, perkenankan saya Agustinawati selaku moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Mohon izin untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan. Keempat, pemaparan materi. Kelima, sharing pengalaman dan berbagi praktik baik. Dan yang keenam, penutup. Baik, untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, menginjak acara yang kedua, yaitu pembukaan sekaligus sambutan dari Ibu Ketua Komunitas Belajar Akad Mehias kepada Ibu Elda Kusuma Wardani SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Perkenalkan saya di sini untuk berbicara di depan Bapak Ibu semua. Selamat siang. Saya hormati Ibu Wakil Guru. Saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bu Brigita Happy Handayani, dan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat yang pertama tadi sudah menyelesaikan kelulusan kelas 9, melanjutkan lagi dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang juga pada hari ini berkolaborasi bersama Penggerak Bakat Mehias dari CGP Angkatan 10. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Saya dari sini mewakili Ibu Kepala Sekolah kemarin sebenarnya mau hadir, cuman karena mungkin ada keluarga yang tidak dapat ditinggal, jadi saya juga di sini mewakili Bu penanggung jawab Kombel. Beliau berpesan kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi juga mungkin dalam nanti sharing dengan Ibu kita, bagaimana berbagi pengalaman kita sama-sama di kelas. Mungkin ada yang mungkin kekurangan atau yang perlu ditanyakan nanti bagaimana menghadapi masalah siswa-siswa kita, karena mungkin nanti ini juga berkaitan dengan hal-hal seperti masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik kita nanti. Mungkin yang dapat saya sampaikan,
Uh, dengan ini saya buka kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Komunitas Belajar Pakat Miyas SMN 1 Gunung Timang, Ibu Elda Kusumawardani, telah berkenan membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selaku Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Telah sampai kita pada saatnya acara kegiatan toh kita pada hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Dengar kata budaya positif, tadi benar apa yang dikatakan oleh Ibu Erni Susana. Apakah kita tahu apa itu budaya positif? Kalau kita sudah tahu apa itu budaya positif, lalu apakah kita sudah melaksanakan hal tersebut dalam kita melaksanakan tugas kita di lingkungan kita mengabdi? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita bersama-sama belajar bersama calon guru penggerak angkatan 10 sekaligus narasumber kita, yaitu Ibu Brigita Handayani SPDGR. Kepada Ibu Brigita dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini kita berbagi, bukan berarti saya di depan ini adalah saya paling pintar, saya paling hebat, tidak. Tapi saya yang duluan dapat ilmunya. Jadi hari ini kita berbagi, kita sharing, kita berbagi pengalaman, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita perlu refreshing dulu ya Bapak Ibu. Kita akan ice breaking. Mohon Ibu Agus untuk dipandu. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang diseminasi dari budaya positif. Kita akan lihat apa itu budaya positif. Ya, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi budaya positif itu harus dimulai dari diri kita dulu. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus memulainya dulu budaya positif. Kita mau mengajarkan budaya positif ke anak didik kita, ke murid kita, tapi sedangkan kita belum mencerminkan budaya positif. Jadi kita harus memulai dulu dari diri kita, baru kita membawa anak-anak kita untuk menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Apa saja konsep-konsep intinya? Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima itu adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk
masuk ke disiplin positif, kita akan lihat perubahan paradigma, yaitu aktivitas kepalan tangan. Bapak Ibu sekarang berpasangan, Bapak Ibu bisa membawa temannya kanan kiri, itu satu sebagai teman yang mempunyai sesuatu benda dalam genggamannya, satu sebagai yang merayu apakah teman di sampingnya itu akan memberikan apa yang ada di dalam genggamannya. Untuk kali ini saya meminta Ibu Edi Susana untuk mendampingi saya. Ya, Ibu Edi Susana, dia mempunyai sebuah benda dalam genggaman tangannya. Saya akan mencoba merayu Ibu Edi Susana, apakah dia akan memberikan benda yang ada di dalam tangannya itu kepada saya. Ibu Erni, apa yang ada dalam genggaman Ibu? Bolehkah saya melihatnya, Ibu? Aduh, Ibu kita kan berteman dekat. Nanti saya traktir Ibu makan bakso kalau Ibu mau bukakan. Aduh ya. Saya bawa ke tenda, Ibu jalan-jalan ke stadion. Kalau saya bawa Ibu jalan-jalan ke Palangka, kita ke mall beli baju, asal Ibu mau bukakan. Kalau misalnya Ibu tidak membuka foto, kita tidak berteman lagi, saya tidak mau berteman dengan Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu. Ya, di sini kita punya benda dalam genggaman kita, ya kan? Siapa yang pegang kontrol? Yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, ya kan? Walaupun teman dengan rayuan, dengan hardikan, dengan ancaman, itu kalau memang kita tidak mengizinkan untuk membuka genggaman tangan kita, kita tidak akan membuka karena kontrolnya ada di dalam diri kita. Ya, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jika itu memang hal yang tidak bisa kita perlihatkan, kita tidak bisa. Orang lain tidak bisa memaksa kita untuk membuka. Artinya yang memegang kontrol itu adalah kita. Nah, di sini ada teori kontrol, yaitu Dr. William Glasser. Kita akan melihat miskonsepsi selama ini yang ada pada teori kontrol, yaitu tentang makna kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ada kalanya kita tidak bisa, ya kan, memaksakan kehendak kita. Jangan mentang-mentang kita sebagai seorang guru, ya, mungkin selama ini ya kita belum mengerti apa itu budaya positif seperti kontra, kadang mungkin muncul dalam diri kita, ya, karena saya seorang guru, apa yang saya inginkan murid harus laksanakan, ya. Itu ternyata itu kita tidak boleh memaksa berdasarkan teori kontrol. Lanjut, Bu. Yang kedua, itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu yang selama ini kita berpikirnya seperti itu. Ternyata penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol.
segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadangkala kita itu menentukan bahwa itu harus dilaksanakan oleh murid karena apa? Keputusan yang kita ambil itu efektif dan bermanfaat. Mungkin pada saat itu siswa kita akan mengikuti, tapi di lain saat dia akan menolak apa yang sudah kita terapkan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa mungkin itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ya kan? Karena siswa melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Nanti kita akan lihat apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Itu. Selama ini kadang kita berpikir dengan mungkin cara kita menyelesaikan masalah, maka siswa ada masalah. Itu dengan membuat dia merasa bersalah. Ternyata itu pada saat tertentu itu akan menjadikan identitas gagal bagi murid, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Akhirnya dia berpikir bahwa dirinya itu buruk, ya. Lanjut. Yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan menjadi sebuah hubungan permusuhan yang akan terbentuk akhirnya, ya. Kadang kita sebagai orang dewasa karena merasa kita seorang guru memaksakan anak kita. Nah, setelah di waktu yang lama baru kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak efektif, malah membuat hubungan kita dengan siswa kadang menjadi tidak baik, ya kan? Karena kita terlalu memaksakan. Lanjut, Ibu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita akan melihat paradigma stimulus ke respon. Ya, teori kontrol, ya, jangan sampai lupa Bapak Ibu ya R-nya. Ya. Ya, kita lihat ini perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Covey, ya. Nah, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita tidak bisa kalau kita berpandangan bahwa makan mie setiap hari itu membuat sebuah penyakit, kita tidak boleh memaksakan ke orang, ya kan? Orang belum tentu berpandangan sama dengan kita, ya. Itu. Nah, terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita misalnya siswa itu dia kesalahannya misalnya mengambil uang temannya di kelas. Kita menyatakan bahwa sikap anak itu salah, ya. Ternyata dia melakukan itu karena dia punya tujuan, ya kan? Tujuannya mungkin mau jajan, tapi dia tidak punya uang, atau karena orang tua tidak memberi uang jajan, karena lapar dia mengambil uang temannya. Nah, terus orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon.
Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, ya kan? Kita bermain peran tadi bahwa orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Ya kan? Kita tidak bisa memaksakan orang lain sesuai dengan kehendak kita. Kalau pada diri kontrolnya itu hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, belum. Saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon, tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu ya. Jadi hampir sama. Yang tadi nomor 4 dengan nomor 3. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikirnya itu adalah menang kalah, sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Itu adalah perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah disiplin positif itu merupakan suatu hukuman atau merupakan suatu kepatuhan, ya? Jadi kita akan melihat apakah itu disiplin positifnya. Banyak orang berpendapat bahwa disiplin itu adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu banyak orang berpikirnya seperti itu. Nah, ternyata disiplin positif itu adalah disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Itu disiplin. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita kadang ya di kelas itu anak-anak nanti kalau misalnya nilai matematika kamu ulangan ini nilainya 100, nanti Ibu kasih hadiah, rewardnya penghargaan. Ternyata itu tuh sebenarnya dalam disiplin positif itu tidak baik. Ya. Karena apa? Karena dengan penghargaan itu ada yang menjadi dia merasa tinggi hati, ada yang menjadi merasa seperti tersisihkan. Bagi siswa yang dia mendapat reward itu akan apa? Nanti dia akan belajar hanya karena apa? Karena ingin mendapatkan penghargaan atau reward. Nah, bagi siswa yang tidak mendapatkan, masa oh saya tidak diperhatikan ibu karena nilai saya rendah, saya tidak menerima penghargaan. Jadi ada baik dan buruknya kita memberikan penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu kurang tepat gitu. Betul. Ya, selanjutnya penerapan disiplin dengan berfokus pada melatih anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebaikan. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk melatih siswa kita merasa bertanggung jawab. Ya, kalau misalnya dia ada ulangan, dia bertanggung jawab harus belajar agar nilainya itu baik. Gitu. Selanjutnya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita melakukan disiplin positif itu harus berasal dari diri kita sendiri, bukan kita itu karena oh saya takut karena ini nanti kalau saya tidak melaksanakannya saya akan mendapat hukuman, ya, atau akan mendapat ancaman. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi disiplin diri ini harus berasal dari dalam diri kita, motivasi internal, bukan karena kita ingin dipuji. Misalnya
saya mau datang pagi-pagi ke sekolah biar dipuji oleh siswa saya, oh Ibu Brigita itu guru yang paling rajin datangnya pagi gitu. Jadi kita harus melaksanakan disiplin diri itu berasal dari dalam diri kita karena motivasi internal. Nah, tadi kita berbicara bahwa disiplin positif itu nanti arahnya ke nilai kebajikan. Nah, sekarang kita akan melihat nilai kebajikan universal itu apa, ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita akan melihat apa yang ada dalam nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini kita akan melihat sebenarnya keenam ini merupakan apa, ya kan? Nah, kita sudah mengenalnya nilai-nilai kebajikan ini. Jadi kita akan melihat nilai kebajikan ini sebenarnya sudah ada, yaitu dalam apa? Kita lihat dulu coba. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya ada dalam apa? Profil pelajar Pancasila, ya kan? Sudah ada sebenarnya, sudah kita laksanakan, walaupun sebenarnya kita belum sempurna, tapi kita sudah berusaha melaksanakan, mengajarkan, menerapkan ke anak murid kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, sekarang kita akan ke bagian kebutuhan dasar manusia. Siswa kita itu melakukan suatu kesalahan itu karena dia apa? Ingin memenuhi kebutuhan dasar dia. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan sebuah kesalahan, atau dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa sehingga dia melakukan sebuah kesalahan, ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu adalah kebutuhan dasarnya. Nah, di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup, yaitu berupa makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sekarang saya ingin bertanya, seandainya anak didik kita itu mencuri uang temannya di kelas, itu sebenarnya kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Bertahan hidup, ya kan? Karena dia mencuri, karena dia lapar, mau jajan, ya kan? Ya, itu adalah berkaitan dengan makanan. Yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompoknya, ya, itu. Yang ketiga itu adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat itu adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Yang kelima itu adalah kesenangan, bermain, humor,
antusias tertawa. Kalau ada anak didik kita yang suka jahil dengan temannya, berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi itu adalah kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kesenangan, ya kan? Itu karena masih ingin bermain, ya kan, dengan temannya. Ya kan. Nah, sekarang kita akan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya, Bapak Ibu hari ini menghadiri kegiatan diseminasi karena rasa tidak nyaman. Saya sudah bilang Bapak Ibu nanti datang ya hari Senin saya ada kegiatan, ya kan? Itu adalah apa? Itu adalah motivasi karena menghindari ketidaknyamanan dengan saya, gitu kan? Tapi saya yakin Bapak Ibu hadir ke sini karena dari motivasi internal ya, dari dalam dirinya sendiri ya. Yang kedua itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misal, saya mau datang ke kegiatan guru kita itu biar dilihat nanti oleh ibu ini, saya hadir, gitu kan. Nanti di absen ibu ini itu saya Bu Toni, saya hadir, gitu kan. Jadi Ibu Toni datangnya hanya karena apa? Karena ingin mendapat dilihat oleh ibu ini bahwa Ibu Toni itu adalah hadir. Itu contoh saja ya Bu Toni ya. Terus yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini contohnya, saya ini belum tahu budaya positif itu seperti apa. Jadi saya akan hadir, saya ingin belajar, ingin tahu apa itu budaya positif. Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk menerapkan budaya positif. Dari 3 motivasi perilaku manusia tadi, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi eksternal. Artinya motivasi yang bukan berasal dari dalam diri kita. Kita melakukan karena sesuatu dan lain hal, bukan munculnya dari dalam diri kita sendiri. Ya, yang ketiga ini motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi dari dalam diri kita. Kita termotivasi untuk mengikuti kegiatan karena kita ingin belajar, ingin berbagi bersama, ingin mendapatkan pengalaman bersama. Nah, motivasi eksternal ini itu menghindari memberi hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Itu tujuannya, ya kan? Jadi motivasi internal itu. Ya, Ibu. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat seperti apa itu. Ya, hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, siswa duduk di atas meja guru, ya kan? Dalam peraturan itu tidak ada, itu kan katanya. Kita memberikan hukumannya spontan tanpa melihat peraturan yang ada. Karena apa? Itu sejak tiba-tiba, tidak ada di dalam peraturan yang sudah ditentukan. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini kadang mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih atau tidak, ya kan?
kita yang menentukan. Kamu melakukan kesalahan ini, maka hukuman kamu ini, ya kan? Seperti misalnya kita anak didik kita pada hari Senin pakaian tidak lengkap, itu kan memang ada peraturannya, mereka harus berpakaian lengkap. Tapi apakah mereka diajak untuk berunding untuk menentukan jika melakukan ini konsekuensinya ini tidak, ya kan? Jadi itu kesannya apa? Mereka tidak dilibatkan dalam menentukan hukumannya, apalagi hukumnya membersihkan WC, ya kan? Mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih, jadi kan menentukan guru yang menentukan, ya. Terus bersifat satu arah, artinya hanya guru yang menentukannya. Terus berupa hukuman fisik atau psikis, ya kan? Misalnya itu lari keliling lapangan, gitu, ya kan? Itu kan berupa hukuman fisik. Nah, yang kedua itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ini perbedaannya dengan hukuman itu adalah terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru lebih memonitor murid atau memantau. Itu karena apa? Guru memantau itu karena dia masih berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu adalah restitusi, yaitu posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam kegiatan restitusi ini kita tidak menyalahkan murid, ya kan? Jadi kita menggali dulu apa permasalahannya, apa yang memotivasi mereka melakukan itu, dan kita membimbing mereka bagaimana mereka menemukan solusinya itu secara mandiri. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Kita disuruh menentukan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Kalau dia mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu Bio, konsekuensi. Bapak Ibu yang lain? Mencatat di buku sebanyak 10 kali bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Bu Desi, hukuman. Pak Aryadi, hukuman. Bu Tony, konsekuensi. Nanti kita lihat bersama, ya. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, kata Bu Tio. Pak Agus, konsekuensi. Pak Bori, hukuman. Ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, sepakat konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, sepakat lah, satu suara. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ibu Supiani, kira-kira apa? Hukuman itu ada? Bertelanjang kaki selama 1 hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan. Konsekuensi,
Ya, kita akan melihat apakah ya jawaban Bapak Ibu tadi itu hukuman atau konsekuensi. Artinya kalau konsekuensi itu dia ada hubungannya, ya kan? Dia melakukan suatu kesalahan, jika kita memberikan suatu tindakan itu ada hubungannya, ya kan? Kita lihat. Ya, kita lihat. Mencatat 10 kali itu merupakan sebuah hukuman karena tidak ada hubungannya ya. Mencatat dengan terlambat ke sekolah, ya kan? Terus lari mengelilingi lapangan itu juga merupakan suatu hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensinya, ya kan? Jadi kita melakukan coretan berarti kita juga harus membersihkan. Murid diminta push up itu merupakan sebuah hukuman. Mengganti kertas tugas itu merupakan suatu konsekuensi, ya. Berjemur di lapangan basket itu merupakan hukuman, dan meminta murid bertelanjang kaki itu juga merupakan sebuah hukuman, ya kan? Jadi itu perbedaan contoh-contoh yang merupakan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Nah, dalam melakukan menyelesaikan sebuah permasalahan siswa, kita sebagai guru itu harus memiliki posisi kontrol. Kita itu berada pada posisi kontrol yang mana, ya kan? Selama ini saya sebagai guru, posisi kontrol saya ternyata cenderungnya misalnya ke penghukum, misalnya ke manajer. Jadi kita akan melihat seperti apa yang dikatakan posisi kontrol penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi biar nanti kita bisa merubah sikap kita, ya sebaiknya kita itu yang kita lakukan adalah posisi yang seperti apa. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lihat kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya kata-kata yang muncul sebagai guru yang penghukum itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, umur seperti itu, ya kan? Kalau ada patuhi aturan saya atau awas. Jadi tidak ya, ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kemungkinan kalau yang kalimat ketiga ini sering kita lakukan dalam kelas ya Bapak Ibu ya, tanpa disadari. Kadang kita itu kalau gigitan melihat murid kita yang lambat gitu kan, selalu bilang kamu selalu yang terakhir mengumpulkan atau mengumpulkan tugas sudah deadline-nya sudah lewat, dia baru mengumpulkan. Ini adalah
posisi kontrol kita yaitu sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Guru biasanya bersuara lembut, membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu biasanya kalimatnya, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sering mungkin ya, bapak kecewa, ya kan? Itu sering sekali sepertinya. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, ya kan? Itu. Tapi kadang intonasi kita kalau sudah emosi itu nggak lembut ya kan? Berapa kali sudah ibu bilang ya kan? Seperti itu kan, intonasinya tinggi ya kan? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi merasa anak-anak itu merasa ada rasa bersalah ya kan? Saya ini berbuat kesalahan di orang tua saya dan orang kamu dengan. Ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah posisi kontrol teman. Guru tidak menyakiti tetapi berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Pada posisi ini, murid akan bertindak untuk guru tertentu. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Murid tergantung dengan guru tersebut. Ya. Jadi biasanya kalau guru itu posisinya sebagai kontrol, sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman, dia itu akan dekat dengan siswa tersebut. Nah, siswa tersebut nanti kalau dia ada masalah, guru tersebut yang guru tadi itu tidak ada, dia akan merasa tidak nyaman. Ya? Dia terbiasa dengan guru yang lembut, ya kan? Kalau dalam masalah pasti guru tidak ada, saya yang menyelesaikan, dia tidak nyaman. Karena Pak Ibu itu seperti singa kalau sudah ngomong, ya kan? Keras, pemarah. Tapi kalau sudah bertemu dengan guru, dia merasa nyaman karena dia memang nggak apa-apa. Guru seperti teman dalam masalah dia merasa cocok, ya kan? Nah, biasanya itu bahasa yang muncul itu, ayo bantulah demi bapak ya. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Terus ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Untuk yang kalimat atau contoh yang termasuk dari posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang keempat itu adalah pemantau. Guru memantau atau mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, sehingga dapat memisahkan hubungan guru dengan murid. Guru yang pada posisi kontrol pemantau ini, dia lebih menekankan pada peraturan, tidak bisa kurang lebih. Nah, sudah ada peraturannya seperti ini, bagi kamu melaksanakan, kamu melakukan kesalahan, maka hukumannya adalah ini. Jadi selalu berdasarkan peraturan. Biasanya kata-kata yang muncul itu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi selalu berhubungan dengan konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya itu adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid dalam menemukan solusinya. Dalam posisi ini, guru menekankan pada kemampuan untuk berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya bahasa yang digunakan guru yang posisi kontrolnya itu manajer itu adalah apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dari kelima posisi
kita sebagai guru itu harusnya berada pada posisi kontrol atau guru. Sebagai manajer ya Pak. Mungkin selama ini kita cenderungnya posisinya penghubung. Posisi kita sebagai pemantau. Sekarang kita akan berusaha. Kita akan berusaha menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrolnya ke manajer, ya kan? Lanjut. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Gitu, kan? Dari kelima itu kita berusaha untuk menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai guru. Lanjut. Sebagai manajer, ya, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang sedang mereka hadapi. Murid dibawa untuk menemukan posisi kontrol yang menyelesaikan masalah untuk menemukan solusinya secara mandiri. Posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid tidak akan merasa tertekan atau merasa bersalah. Karena apa? Karena mereka diajak untuk menentukan sendiri apa solusi terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Mereka diajak mencari kenapa kesalahan itu terjadi, apa
Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya Bu, habis ibu saya udah bawa saya Bu. Iya Bu, saya mau bangun tadi, jadi nggak bisa lanjutkan. Udah ngecek juga Bu. Bu, kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat mengambil bukunya. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk di dalam kelas, ya. Baik Bu. Bu, Selamat pagi, Naya. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naya? Maaf Bu, saya lupa tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu angkatkan? Ambil sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah Naya yakin dengan seksual makanan tersebut? Iya Bu, saya lihat videonya. Apakah Naya bersedia memberi masalah keterlambatan ini? Isinya Bu. Bagaimana apakah memberi masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak mengulangi alam saya Bu. Baik, kalau Naya bermasalah di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan.
ya, tapi kita berusaha bagaimana. Ya, sekarang kita akan beralih pada keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan yang berisikan nilai-nilai kebaikan universal, serta mudah untuk diingat, dipahami, serta harus diterapkan di kelas atau di sekolah.
tidak pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kalimat yang kedua. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah contoh kalimat yang kita bisa gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah pada tindakan ketiga restitusi. Segitiga yang ketiga itu yaitu menanyakan keyakinan tak. Nah, di sini Bapak Ibu fungsinya keyakinan tak. Jadi pada saat kita melakukan segitiga restitusi, kita bisa menanyakan keyakinan kelak dan sudah disepakati bersama gurunya, baik dengan guru kelas atau juga ada guru mata pelajaran masing-masing. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif, artinya termotivasi dari dalam diri sendiri kan. Nah, bahasa yang bisa kita gunakan yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kalimat yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan segitiga restitusi pada tahapan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah berusaha ini masih dalam skenario ya, saya berusaha mencoba bagaimana segitiga restitusi dengan 3 tahapan itu. Kan? Saya kemarin meminta Firda, anak didik kita kelas 8B, untuk menjadi peserta, menjadi siswa yang akan kita lakukan segitiga restitusinya. Jadi ini adalah video memang sengaja saya buat. Ya, saya buat sebagai contoh bagaimana saya melakukan segitiga restitusi.
Ya, di sini skenario-nya Bapak Ibu, si Firda ini menyontek pada saat ulangan berlangsung. Jadi pada saat saya memanggil Firda itu saya tidak langsung sudah kamu menyontek tidak. Saya menanyakan dulu apakah betul Firda pada menyontek. Katanya mengaku ya Bu saya menyontek. Terus saya bertanya apakah menyontek itu baik? Firda menjawab tidak Bu. Nah, kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik. Tapi di sini saya sebagai seorang guru tidak mau mencari siapa yang salah. Saya hanya mau membantu membantu Firda untuk mencari solusi dan mencari solusi agar pada saat saatnya nanti tidak lagi melakukan kesalahan yaitu menyontek pada saat ulangan. Jadi saya tanyakan kenapa alasannya dia melakukan tindakan menyontek pada saat ulangan. Ternyata setelah ditanyakan dia tidak ingat jadwal ulangannya. Tidak ingat jadwal ulangannya. Terus saya tanyakan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah tahu bahwa kamu itu salah, tidak mencatat. Jadi bedanya dia menyatakan solusinya saya akan membuat di buku catatan. Kalau waktu pelajaran guru memberitahu bahwa tanggal sekian hari ini akan ada ulangan, dia akan mencatat di buku catatannya. Setelah itu dia juga akan membuat catatan kecil. Jadi catatan kecil itu adalah jadwal ulangan yang akan ditempelkan di dinding kamar sehingga bisa dia lihat sewaktu-waktu bahwa itu akan ada ulangan. Nah, setelah dia menemukan solusinya, saya bertanya, yang dia lakukan itu apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Firda bilang, iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Yaitu keyakinan kelas tidak jujur, ya kan? Hanya apa? Selalu bersikap jujur, ya kan? Kalau tidak itu masih belum kalimat positif. Jadi kan maksudnya selalu bersikap jujur. Ya. Nah, saya tanya, apakah Firda yakin bahwa selalu bersikap jujur itu baik untuk Firda? Dia bilang, iya, saya yakin. Nah, terus saya menanyakan, kapan Firda akan
kamar. Gitu. Jadi seperti itu contoh dari tindakan segitiga restitusi pada kasus mencontek pada saat ulangan. Itu Bapak Ibu ya. Ya mungkin lanjut. Ya itu sedikit penjelasan atau paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sama belajar kan. Betul saya duluan belajar tapi ya itu pemahaman yang saya pahami. Jadi sekarang kita sharing bersama Bapak Ibu berbagi kita berbagi pengalaman, berbagi praktik baik. Jadi nanti misalnya ada pertanyaan atau kasus apa kita selesaikan bersama. Jadi misalnya saya tidak dapat menjelaskan, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu teman-teman yang menjelaskan apa yang menjadi permasalahan kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Rita Happy Andreani. Berdasarkan tadi pemaparan dari beliau, menurut saya khususnya saya pribadi merasa banyak sekali mendapatkan ilmu, pengetahuan baru. Mungkin kita tahu, sering pernah mendengar apa itu budaya positif, pernah mendengar ya, tahu atau mungkin juga pernah kita lakukan atau sudah kita lakukan. Tetapi di sini kita makin mendalami, semakin tahu apa itu budaya positif. Mohon maaf koreksi kalau saya ada salah. Mungkin budaya positif menurut saya itu bagaimana kita mendisiplinkan peserta didik tanpa paksaan dan memberi reward. Jadi mereka memperbaiki diri mereka itu dari dalam diri mereka sendiri. Begitu ya kira-kira. Kemudian yang dapat kita pelajari juga dari pemaparan beliau tadi adalah apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Kita sudah mampu membedakan apakah selama ini kita sebagai guru memberikan hukuman atau kita sudah memberikan konsekuensi. Tadi dikatakan bahwa hukuman adalah apa yang didapatkan anak tidak sesuai dari kelakuan atau perbuatan yang mereka lakukan. Tidak ada kaitannya. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah akibat dari yang mereka lakukan. Kemudian ada lagi satu, saya juga merasa harus merefleksi diri. Kira-kira kita berada di mana? Posisi kontrol kita ada di mana? Apakah kita ada pada posisi kontrol penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah? Apakah kita berada di posisi kontrol teman, atau kita ada di posisi kontrol sebagai pemantau? Atau yang paling ideal yang kita lakukan sebagai pendidik adalah posisi kontrol manager. Nah, untuk lebih memahami, mendalami dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, masuklah kita ke kegiatan berikutnya, yaitu sharing. Sharing artinya saling berbagi ya Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, berbagi pengalaman Bapak Ibu sekalian di sini. Kita mungkin memecahkan permasalahan mungkin yang selama ini sulit kita cari pemecahannya sendiri. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan oleh Ibu Brigita Happy Andreani. Ada Pak Agus ini sepertinya. Ibu Erni Happy. Boleh maju ke depan, Bu. Bisa di sini. Ya, terima kasih ada Bu Austin selaku moderator. Kami di sini kalau berbagi sih belum kayaknya, tapi ingin bertanya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan karena yang namanya ruang kesiswaan duduknya otomatis hampir setiap hari bertemu yang namanya yang berkaitan masalah
dengan anak-anak. Dan kita juga tahu bahwa memang anak-anak itu sesuai dengan asalnya dari mana, otomatis mereka pembawaan mungkin dari sana. Nah, ini yang ingin kami tanyakan adalah seperti ini, Bu. Anak ini pernah membuat kesalahan dan itu sudah kita beri, ya karena kita kurang tahu, baru hari ini sangat jelas sekali posisi kita itu di mana saja. Jadi sudah ini menggunakan bahasa yang sering kita pakai itu adalah sanksi. Misal mereka disuruh membersih toilet itu. Ternyata suatu hari nanti di hari berikutnya atau minggu berikutnya kesalahan yang sama itu mereka ulangi. Nah, oleh demikian mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Ya, ini memang menguji kesabaran ya kasus seperti ini ya. Tapi kalau menurut saya, tapi nanti ini menurut saya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan gitu. Kalau si A sudah sekali kita panggil ya kan, kita beri maksudnya berikan hukuman, terus dia mengulangi lagi. Nah, mungkin ini kemarin kita kan belum menggunakan segitiga restitusi ya Ibu ya. Jadi kita balik lagi kebutuhan dasar manusia, ya kan? Kita melihat, kita tanyakan dulu kenapa alasannya dia melakukan kesalahan itu, ya kan? Kita gali dulu apa kesalahan, kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, nanti kita tahu, oh anak ini melakukan kesalahan ini berarti dia ingin memenuhi kebutuhan ini. Dia ini tidak terpenuhinya di kebutuhan ini. Nah, dari situ kita bisa melakukan segitiga restitusi. Mungkin selama ini kita menggunakan hukuman. Jadi mungkin mulai dari ini kita mulai saya juga termasuk saya, ya kan? Untuk mulai sekecil mungkin kita tidak melakukan hukuman kecuali itu dengan sangat terpaksa, tidak ada solusi lainnya, ya. Kalau bisa kita masih menggunakan hal-hal yang ya seperti tadi penyelesaiannya berulang-ulang. Disitulah kita diuji kesabaran kita. Kalau memang anak itu belum menemukan kesadarannya, kita adakan lagi. Ya kita pelan-pelan. Disitulah memang kita sebagai seorang pendidik. Di situ mungkin dulu saya juga seperti itu, tapi di sini kita belajar bersama bahwa kita memang menyelesaikan masalah yang belum bisa diselesaikan seperti itu, kita ulangi lagi dengan sabarlah kita mencobanya, ya kan? Siapa tahu dengan berulang kali, dengan cara kita yang lebih baik lagi, seperti misalnya kita di posisi sebagai manajer, mungkin anak bisa menyadarinya dan menemukan solusinya. Jadi dia tidak akan melakukannya kembali, gitu kan? Kunci utamanya adalah kesabaran dari kita sebagai seorang guru, ya kan? Kita berulang-ulang untuk memberikan pengarahan, memberikan penguatan ke anak untuk tidak kita tidak melakukan, tapi kita mengarahkan, menuntun mereka untuk menemukan solusinya. Solusi apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan agar tidak melakukan hal tersebut. Paham dari Pak Hadiah? Baik, terima kasih. Jadi menanggapi apa yang sudah kita pelajari dari kita bicarakan di pertemuan ini, hubungannya dengan 5 posisi kontrol yang apa yang sudah kita laksanakan itu, kalau pribadi saya itu dalam menerapkan 5 posisi kontrol itu kelihatannya selama ini saya melihat sesuatunya dengan mungkin pelanggaran yang dilakukan. Bisa saja kita yang memberikan hukuman, bisa juga memberi rasa bersalah pada sesuatu, bisa juga posisi teman atau pemantau. Cuma yang jarang itu posisi manajer, itu yang cara kita lakukan. Jadi kalau selama ini, kalau saya selama saya mengajar ini, walaupun ini
yang disiplin positif ya, dalam PNM kan disiplin positif belum kita terapkan dalam kurikulum Merdeka yang selama ini belum diterapkan, tapi selama ini penerapan itu mengacu pada 4 hal itu, 4 hal posisi kontrol, yang kelimanya belum. Dan kalaupun sudah, tapi jarang sekali yang posisinya sebagai manajer itu, karena kita yang paling sering itu 2, posisi kontrol hukuman dengan yang membuat rasa bersalah tadi, itu yang sering kita lakukan. Kalau pematu jarang-jarang, jadi 2 itu yang sering kita lakukan mungkin ya, dalam menghadapi beberapa kasus misalnya. Mungkin setelah kita pelajari ini, nanti diutamakan yang kelima itu, yang kita laksanakan yang posisi sebagai manajer. Walaupun itu tidak mudah, saya kira sulit sekali bagi manajer, itu sulit karena kita memposisikan diri kita sebagai guru untuk bagi manajer itu tidak mudah. Memanage dan memanage kan mengelola. Kalau dalam pengertian kita yang umum itu mengelola, bagaimana mengelola suatu kasus, mengelola suatu permasalahannya yang tadinya menggali kenapa melakukan ini, kayak gitu. Yang apanya tadi yang 5 kebutuhan tadi ya, kebutuhan dasar tadi. Situ yang kita sendiri juga belum istilahnya menguasai 5 kebutuhan dasar itu apa selama ini. Ya kalau kita mau memposisikan kita sebagai manajer ya, tapi harus tahu ini kenapa siswa melakukan ini itu karena apa gitu. Alasannya kan biasanya kan kita langsung menggertak. Kenapa kamu lambat? Melanda Pak. Kenapa melanda? Dikejar terus. Malam tadi tidur jam sekian. Kenapa tidur jam sekian? Main HP. Tadi itu orang tua enggak. Ini kan modelnya itu kita kejar terus kesalahan itu, sehingga kita dalam nanti menyelesaikan masalah itu biasanya langsung ke hukuman, walaupun hukumannya tidak sesuai dengan kesalahannya, ya kan? Jadi tidak korelasi ya, tidak korelasi dengan kesalahannya. Kesalahannya lambat terus suruh bersihkan WC kan nggak ada hubungannya. Lambat masuk karena dia melandul, lambat bangun gitu ya. Kok suruh bersihkan WC kan nggak ada korelasi. Jadi kita sama-sama memperbaiki, mengarahkan bagaimana yang kita menuju ke posisi kontrol yang baik. Itu aja ini. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, kita berbagi Bapak Ibu. Ada? Ibu Tony mungkin? Ada Ibu Tony? Boleh sekali. Maju ke depan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ada sedikit catatan. Tadi ada pemaparan dari Bu Hesti yang saya ambil sini dari kebutuhan dasar. Di mana tadi Ibu Hesti mengambil contoh di kebutuhan dasar ini ada siswa yang mengambil uang temannya di dalam kelas. Apakah contoh yang seperti itu bisa kita ambil untuk materi kita pada hari ini, yaitu definisi budaya positif. Apakah contohnya yang saya
uang atau milik dari teman kita untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Ya. Terus untuk yang beberapa teori atau apa itu tadi untuk kita menjadi seorang guru, mungkin saya merasa saya posisinya ada di teori nomor 3 kalau nggak salah. Bukan, atau 3 atau 4. Ya, Tapi posisi kontrolnya sebagai pemantau dan manajer. Itu miskonsepsi Bu, miskonsepsinya. ya pokoknya yang tadi kan ada yang mengukur, ada yang sebagai pengukur, ada sebagai manajer dan sebagainya. Itu posisi kontrol. Ya, saya mungkin di antara 5 itu saya di nomor 3 mungkin. Teman. Ya, karena berdasarkan pengalaman anak-anak itu sering istilahnya curhat dengan saya di dalam mereka itu punya permasalahan dan ya termasuk sampai ke istilahnya agak prinsipil lah, kayak masalahnya pacaran dan sebagainya. Nah itu mungkin kalau yang saya tanyakan dari yang tadi berdasarkan apa yang kebutuhan dasar tadi, ya mohon contohnya apakah bisa seperti itu atau tidak seperti itu. Demikian. Baik, tadi ada 5 kebutuhan dasar ini. Tadi kan kebutuhan dasar tentang bertahan hidup, ya kan? Bertahan hidup di situ kan ada tentang makanan, ya kan? Nah, begini Bu Tony, kenapa saya memberikan contoh dia mencuri? Artinya seperti ini, kita kan mau menerapkan budaya positif. Nah, anak ini mencuri uang temannya. Ini kan nanti kita bawa dalam segitiga restitusi, kan? Karena anak yang kehilangan kan melapor, Bu, duit saya hilang diambil si ini. Nah kan, itu kan kasusnya yang terjadi itu kan mencuri uang. Nah, jadi kita akan memanggil, kita saya di kelas saja juga misalnya. Nanti kan saya akan memanggil siswa saya yang mencuri ini. Nah, saya memanggil siswa yang mencuri ini. Nah, saya akan tanyakan, betul karena dari laporan teman-teman bahwa ada teman kamu yang hilang uangnya, misalnya bilang betul Bu. Nah, saya tanyakan, menurut kamu mencuri itu baik atau tidak? Kalau dia menjawab tidak, nah kamu tahu bahwa itu tidak baik, ya kan? Nah, tapi saya di situ posisinya bukan mau mencari siapa yang salah, ya kan? Saya hanya mau membantu mereka menemukan solusi bagaimana menyelesaikan masalah, artinya untuk agar apa? Siswa tersebut tidak mengulangi. Nah, ya kan? Jadi nanti saya akan tanyakan, Ibu mau tanya, kamu ini mencuri uang temanmu, pasti kamu punya alasan. Gak mungkin kamu melakukan sesuatu tidak punya contoh. Tidak usah jauh, kita misalnya contoh. Kita misalnya Ibu Edi Susana ini kegiatannya sibuk mencap ijazah. Saya tidak mencap, tapi saya mengikuti kegiatan Ibu Edi Susana. Jadi kegiatan saya di Siska saya isi mencap ijazah. Tujuan saya mencontoh kegiatan Ibu Edi Susana ini apa? Karena saya ingin TPP saya full. Itu tujuannya. Nah, jadi si anak ini kita tanyakan tujuan dia apa mencuri. Pasti bilang, Bu, saya ini nggak bawa uang, mama saya nggak punya uang, tapi saya lapar. Jadi saya mencuri, Bu, uang teman saya karena teman saya itu banyak bawa uangnya. Nah, di sini kita tahu Bu Tony bahwa anak ini dia mencuri alasannya lapar, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dia untuk bertahan hidup. Bukan artinya contohnya boleh
Jadi kita tahu oh anak ini melakukan kesalahan karena dia ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ya kan? Jadi mencuri tadi adalah kebutuhan dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, seperti itu pemahaman yang saya pahami Bu Tony. Nah, untuk yang posisi kontrol itu luar biasa kalau Bu Tony berada pada posisi teman. Cuman hanya saya tidak berada jeleknya ya Bu Tony. Cuman tadi kita sudah melihat sepintas bahwa dengan posisi teman ini kadang akan membuat anak itu dia hubungannya dengan guru yang lain kurang. Karena apa? Mungkin dia rasa oh dengan Bu Tony enak curhat, ya kan? Nah, akhirnya Pak pas Bu Tony nggak ada, pas permasalahan itu jatuhnya di jamnya Ibu Eri Susana, dia merasa tidak nyaman. Dia tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi yang sebenarnya. Karena Pak dia merasa tidak nyaman dengan Bu Eri Susana. Dia mungkin sudah awalnya itu bisa marah dengan Bu Tony. Ya. Jadi akan ada jarak antara anak itu dengan guru yang dia rasa nyaman dengan guru yang dia tidak rasa nyaman gitu. Seperti itu betul. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan bisa? Ya, terima kasih Bu Lalu kesempatan yang berikutnya ini. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu kita tentang pencontohan yang mencuri tadi atas dasar kebutuhan. Jadi maksudnya boleh aja mencuri karena itu kebutuhan. Nah, jadi sudah dijelaskan Bu kita juga bahwa memang bukan seperti itu. Nah, jadi kita ketika menangani kasus kita mengenali oh itu penyebabnya. Nah, kan begitu kan kita maksudnya bahwa bukannya contoh tadi membolehkan mencuri karena memenuhi kebutuhan. Ini bukan seperti itu. Jadi ya ketika kita menangani kasus tahunya bahwa oh penyebabnya ternyata anak ini untuk memenuhi kebutuhan dia mencuri. Ya kalau bahasanya kita sebut mencuri ya kurang etis lah ya mengambil punya orang lain aja dari orang lain. Nah, jadi mungkin sudah dijelaskan Bu kita juga tadi. Jadi ya itu maksudnya cara kita menangani kasus bukannya contoh yang dibolehkan dalam budaya positif bahwa boleh mengambil milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin sudah jelas saja itu. Nah, kemudian kalau mengenai posisi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Haryadi tadi untuk posisi kontrol kemungkinan kita ya kalau untuk yang nomor 5 sesekali pernah ada. Kalau 1, 2, 3, 4 ya sesuai kasusnya juga, sesuai gimana yang kita tangani. Kadang bisa di penghukum, juga bisa di pemantau. Nah, yang sudah disampaikan oleh Bu kita melalui paparan yang tadi juga bahwa ketika posisi teman, nah kita juga harus bisa istilahnya mempertimbangkan apakah ini dalam penanganan kasus ataupun di dalam forma ketika belajar. Nah, kalau dalam penanganan kasus oke lah misalnya kita pada posisi kontrol teman. Nah, jadi asalkan kita bisa memposisikan mana yang penanganan kasus ataupun mana yang dalam situasi sedang PBM atau proses belajar mengajar. Karena kalau ada istilahnya tercampur aduk antara yang penanganan dan posisi kita pada saat masuk kelas. Nah, ini yang kadang anak-anak ketika dengan guru lain hanya bisa terbawa juga. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Bu kita, ketika anak yang biasa misalnya santai dengan duduk-duduk malah misalnya, tapi mudah-mudahan tidak ada terjadi pada anak didik kita yang dengan posisi santai, ada yang dengan duduk-duduk aja di meja misalnya. Ketika belajar pun ada yang duduk di meja, kemudian pada saat guru yang lain lewat, ditegurlah oleh guru. Nah, ternyata kan memang ya santai aja. Jadi asalkan kita dalam posisi kontrol ini memang betul-betul menempatkan pada ya mungkin kata-kata saya juga tidak tepat di penanganan kasus, tapi kalau ya secara kasarnya aja lah. Jadi antara kegiatan formal belajar dan dalam hal menangani kasus, nah ini kalau sesuai dengan pemahaman kami yang masih surut juga ini, mungkin ada perbedaan juga. Jadi kalau dalam hal yang belajar mengajar, mungkin dengan posisi kita berada di posisi kontrol teman, nah
kemungkinan besar pembelajaran kita kurang kurang efektif dan kita memang tidak hormat, tidak ingin selalu membawa, tapi ya jelas kita sebagai guru adalah tidak membawa kita di depan siswa. Nah, jadi ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Maksudnya biar posisi tersebut kita bisa tempatkan sesuai dengan di mana yang seharusnya ketika kita menempatkan posisi tersebut. Mungkin itu aja sedikit tambahan. Terima kasih. Mungkin begitu ya Bu Tony, penjelasan dari kita. Mungkin ada apa Ibu yang lain? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita berinteraksi hari ini. Hal baru apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Pak Boy mungkin? Dari Pak Boy Pak? Ya, ini kan anak bapaknya kan Deka mungkin ya. Pas betul, pas. Baik, terima kasih ya. Setelah kita melihat ini kita boleh ini juga biasa sekali ya. Karena sebenarnya ini kita masih banyak seperti guru TK ya, dan guru lain. Guru TK itu memang untuk berarti ini memang dari guru, tapi kita sampaikan sedikit sekali ya. Ya, memang di sini untuk mungkin pemikiran dari teman-teman guru TK ya, dan lebih tahu banyak kalau ada kasus terkali ya, serang untuk guru TK untuk bersanksi itu memang tidak ada, memang itu tidak ada untuk. Tapi kalau dulu mungkin pemikiran kita untuk guru BP dulu mungkin sekolah, tapi untuk sekarang ini guru TK tidak ada untuk memberi hukuman. Ini memang bagus untuk budaya positif ini. Dan juga lebih jelas sekali pemaparan tadi tentang budaya positif ini. Saya juga baru memahami di sini ya, karena luar biasa sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Terus yang budaya positif itu misalnya ya, kita terkadang anak sering salaman waktu pulangnya, itu budaya positif. Yang saya angkat tadi kenapa mencuri itu contoh kasus yang akan kita angkat pada penyelesaian segitiga restitusi, ya kan? Bukan contoh budaya positifnya, bukan. Kalau budaya positif itu adalah menghormati guru, bersalaman pada saat bertemu dengan guru waktu datang dan pulang, itu adalah contoh budaya positif. Tapi kalau anak mencuri uang temannya, itu adalah kita contoh kalau ada kasus, kita akan menerapkan segitiga restitusinya. Kita jangan lupa untuk apa? Mengetahui kebutuhan dasar manusia. Itu lebih jelasnya ya. Ya, itu Ibu yang sana katanya mau yang terakhir gitu restitusi. Terima kasih lagi untuk yang keempat berapa? Dari paparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Guru kita hari ini ya banyak sekali, mulai dari yang pertama oleh Bu Septiani di SD1 kemarin sampai hari ini luar biasa sekali apa yang kami dapatkan di sini. Dan kalau menurut kami dari judulnya saja diseminasi budaya positif, berarti implementasi atau penerapan kepada siapa? Apakah hanya anak didik? Mohon maaf kalau kami sangat suka dengan guru, di buku dan ditiru. Nah, berarti diseminasi budaya positif untuk kita seluruhnya, kita warga sekolah. Nah, jadi kita sebagai guru, yang mungkin singkatan ini di buku dan ditiru. Kita sebagai bisa menempatkan diri sebagai teladan apa yang kita perbuat untuk diikuti oleh anak didik kita. Nah, jadi kita harus bisa melihat gimana harusnya kita sebagai guru. Misalnya, mohon maaf agak ngomong sedikit. Misalnya aja kita memberikan apa ini? Ya dengan segitiga restitusi tadi ya, bukan hukuman lagi. Kita ada anak yang terlambat masuk kelas. Nah, apakah kita sudah menerapkan pada diri kita tidak terlambat masuk kelas? Ada anak yang bolos saat jam pelajaran kita. Apakah
diperoleh hari ini untuk bagaimana kita menerapkan di diri kita dulu sebagai guru sehingga nanti dengan mudah kita tidak akan ada rasa oh saya aja begini gimana saya menerapkan kepada anak. Nah, sehingga kita plong ketika kita menerapkan pada anak dengan budaya positif ini kita plong tidak ada terasa beban pada diri kita karena kita sudah kayak di sini intinya kita bisa merubah diri kita untuk disiplin dan tanggung jawab juga kejujuran. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya simpulkan dari awal tadi saya mengatakan bahwa budaya positif itu kita menerapkan budaya positif kita harus memulai dari diri kita. Kita sebagai seorang guru kita yang harus memulai. Kita mau menerapkan pada siswa kita dulu yang harus melakukannya karena kita akan memberikan contoh, ya kan? Jadi kita yang harus memulainya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada dari jam tadi sampai sekarang. Terima kasih sudah bisa berhadir pada hari ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya dari awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan akhir kata terima kasih, selamat siang. Tidak terasa Bapak Ibu ya, berjalannya waktu sampailah kita di penghujung kegiatan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Brigita Helpi Handayani, calon guru penggerak angkatan 10. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat kita hari ini yang telah menyimak kegiatan kita dari awal sampai akhir. Baik, sedikit closing statement dari saya bahwa guru yang pandai mampu memberikan pengetahuan, namun guru yang hebat mampu mengubah kehidupan. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat kita yang telah membukakan pintu kecerdasan untuk anak-anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dan kita pelajari pada hari ini dapat membuat kita melaksanakan tupoksi kita menjadi lebih baik lagi untuk mencerdas generasi, untuk mencetak generasi cerdas yang berkarakter. Demikian kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Firda menyontek pasti ini alasan. Coba cerita sama ibu apa alasan Firda menyontek ini? Saya tidak ingat besok ada ulangan ibu. Tidak ingat ya, karena hari ini tidak pernah kita ulangan ya. Kenapa Firda bisa lupa nak? Saya tidak ingat tanggal ulangan. Oh, tidak mencatat tanggal ulangan. Iya. Firda masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Iya. Apa itu nak? Selalu bersikap jujur. Firda yakin selalu bersikap jujur itu penting untuk kita, untuk Firda. Ya, Firda yakin? Yakin. Sekarang apa yang akan Firda lakukan agar Firda tidak mencontek dan selalu bersikap jujur? Mencatat tanggal ulangan di buku catatan. Mencatat tanggal ulangan di buku catatan. Terus apa lagi? Membuat catatan kecil atau ulangan kecil atau catatan digital. Oh, membuat catatan kecil ya, catatan singkat terus ditempel di dinding kamar. Iya. Ya, baik. Firda sudah tahu apa yang akan Firda lakukan. Kapan Firda akan mulai? Mulai hari ini. Ya, Firda akan melakukan perubahan dengan membuat catatan di buku catatan. Setelah itu membuat catatan kecil dan ditempel di dinding kamar. Berarti Firda mau melakukan perubahan untuk selalu bersikap jujur. Firda bisa? Bisa, baik. Kalau begitu, Firda boleh ke kelas, kembali ke kelas, ikut belajar kembali seperti biasa ya Nak ya? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidana Madania Tahara. Saya dari kelas 8B. Saya bersekolah di SMPN 1 Gunung Timang. Saya senang bergabung di dalam skenario positif karena bagi kami ini adalah hal baru. Guru dalam menyelesaikan masalah tidak marah-marah, tetapi kami dibantu untuk menyelesaikannya dengan memberikan solusi kepada kami.